Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi jika ada anggota keluarga kita yang menjadi toksik? Bahasa dulu itu benalu lah. Kasus ini tidak satu dua, diterima menjadi pertanyaan dan curhatan banyak sekali orang tua selama 18 tahun saya menangani bergerak di bidang pengasuhan ya. Dan kali ini untuk mewakili contoh kasus itu, saya mendapatkan curhat atau tulisan menarik dari seseorang yang saya samarkan. Saya dapatkan dari media sosial. Dia menulis begini, siapa anggota keluargamu yang paling beracun atau toksik? Ya, itu judulnya. Kita simak cerita dia lebih lengkap. Juara satu umum toksik adalah adik saya satu-satunya. Menganggur sampai sekarang, umur 26 tahun. Kuliah hanya sampai semester 4 dan tidak mau melanjutkan lagi karena katanya mau jadi pengusaha. Titik. Berikut daftar percobaan adik membunuh mental dan ekonomi keluarga kami pelan-pelan. Bermodal nonton YouTube, ngiler lihat testimoni keuntungan petani lada, adik saya merengek minta dibelikan sebidang tanah untuk dijadikan kebun lada. Disinilah dia meninggalkan kuliahnya yang baru semester 4 itu. Herannya ibu saya langsung mengiyakan. Baru sampai tahap tebas-tebas rumput udah mandek. Katanya fisiknya gak mampu mengolah tanah. Udah deh ditinggal gitu aja kebun lada impiannya. Ada. Padahal saya dan ayah gak setuju. Kami inginnya adik selesaikan studi baru mencari kerja. Jadi pengusaha sablon. Ini yang kedua. Minta duit puluhan juta ke ayah saya dengan alasan mau usaha sablon. Peluangnya bagus katanya. Dia kan deh sama ayah sampai pinjam-pinjam sama keluarga. Hasilnya nihil, mangkrak juga tuh mesin sablon. Lalu mau masuk aparat, tapi gak mau latihan fisik. Maunya orang tua bayarin sogokan biar lancar. Ibu dan ayah sampai harus berhutang sana sini menyiapkan uang untuk adik saya. Untungnya karena uangnya kurang, calonnya gak mau terima. Ya lagian gak akan lolos sih. Lagi mana? Sebulan menjelang tes gak latihan sama sekali. Malah enak-enakan tidur siang. Uang yang terkumpul diserahkan ibu ke semua adik saya. Alasan ibu, kasihan adikmu, dia pasti down. Ya udah, ibu kasih aja semua uangnya ke dia. Adikmu gagal jadi aparat karena ayahmu nggak mau siapin uang yang cukup untuk menyogok si calo. Ini karena ayahmu nggak mau pinjemin ke keluarganya dia. Selanjutnya adik mendadak dapat ide menjadi pengusaha coffee shop. Minta uang modal ke orang tua. Kedua orang tua saya udah nggak kerja. Alhasil saya yang dijadikan tumbal. Itu pun masih nggak cukup menurut adik saya. Jadi ibu saya berhutang ke family. Adik sempat diingatkan oleh salah seorang keluarga saya, Tante A, supaya realistis. Di kota asal saya, daya beli masyarakat kurang. Sekelas coffee shop tidak semua mampu membelinya. Tapi adik saya bersikeras. Ibu saya pun ikut membela. Habis tuh si Tante A dikata-katain ibu karena nasihatin adik. Jangan kamu ikut-ikutan urusan saya. Ngapain sok nasihatin anak orang? Urus hidupmu sendiri. Weh, malunya saya ketika Tante A kirim screenshot obrolan ibu saya. Ujung-ujungnya karena malas promosi, sering tutup dan bosan. Itu coffee shop yang digadang-gadang mau menyaingi Starbucks tutup. Ibu saya sampai mohon-mohon ke pemilik ruko yang adik kontrak supaya mau balikin separuh aja uang sewa yang terlanjur dibayar full setahun. Speechless saya. Sering banget adik saya berbohong, mengarang cerita agar dikirimin uang dan mengancam hendak bunuh diri jika tidak dituruti. Kirim foto WA pisau di atas perutnya lah, chat berpamitan lah, emangnya terletak habis. Kirim foto tali gantungan, sampai-sampai ayah menjual sepeda motor satu-satunya milik ayah yang saya belikan karena takut adik bunuh diri. Suatu waktu dia mengancam mau bunuh diri lagi ke saya. Saya udah jenuh dengan drama ini. Sekalian aja saya tantangin dia saat itu. Mau mati kapan? Kamu jangan macam-macam terus. Tentukan tanggalnya, biar saya bisa mengurus cuti memakamkan kamu. Karena saya saat ini merantau di kota lain. Nggak berani dia. Buntut-buntutnya ibu saya yang sering sekali modus. Dikirim dulu untuk adikmu, nanti ibu ganti. Nominal medium, tapi seminggu sekali. Yo sekalian aja bunuh aku ibu. Orang anaknya yang ini merantau jauh cuma pegawai swasta, cewek sendirian pula. Mana kepikiran mereka saya ini makan teratur enggak, sehat enggak, hidup enggak. Yang penting bagi mereka kirimin ya. Didi ini nama samaran adiknya kayaknya ya. Kompak nih ya ibu anak.
Saya nggak nyalahin ibu atau ayah saya juga nggak nyalahin adik saya itu. Memang biar bagaimanapun, inilah keluarga saya terima takdir saya menjadi tumpuan keluarga. Cuma yang saya berat menerima, adik saya laki, sehat otak, waras, tapi nggak mau usaha, nggak mau bersusah-susah. Sedangkan kalau mau rezeki lancar ya harus diusahakan. Mana ada rezeki nyamperin kalau cuma tidur-tiduran di kamar doang. Doa saya sih semoga umur saya panjang dan dikasih rezeki yang cukup untuk menjadi tumpuan keluarga. Dan semoga adik saya mendapatkan hidayah, taubatan nasuha dari kemalasan dan drama kolosalnya itu. Jadi yang lebih parah dari ini tuh banyak Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh yang kedua. Ada seorang ibu di Bekasi cerita bahwa kakaknya, ini kakaknya kasusnya, ya kakaknya sudah punya anak dua, sudah punya istri, bertahun-tahun nggak mau kerja, cuman hidup di rumah orang tua. Jadi ratusan juta modal dikasih tapi tetap habis, dikasih dibeliin ruko tapi tetap habis, dibeliin mobil untuk nge-grab sama orang tuanya, tiap hari masih minta bensin dan minta pulsa buat kuota internetnya, nggak dikasih ngamuk dan seterusnya ya. Saya pusing apa sering dicurhatin sama ibu saya soal ketidakmandirian kakak saya ya. Saya sudah berikan saran ya, tapi lagi-lagi minta bantuan saya dan dengan alasan bantu kakak kamu, atau ada yang kasus lain bantu adik kamu, rezekikan beda-beda harusnya nolong dan seterusnya. Nah ini contoh kasus tidak satu dua Bapak Ibu ya. Saya sudah kenyang mendengarkan curhatan semacam ini. Nah, bagaimana jika ada anggota keluarga kita toksik seperti ini? Ketidakmandirian, kelemahan kemauan, ya, gampang menyerah, tidak mau berusaha susah payah, dan seterusnya. Ini jelas akibat salah satu sebab paling besar adalah pola asuh yang dia terima. Ya, pola asuh di mana anak-anak ini tidak dilatih untuk menghadapi kesulitan. Saya pernah menyebutnya sebagai generasi home service yang tinggal nerima jadi, tinggal pakaian udah disiapkan, ya segala keinginannya harus dipenuhi dengan alasan cinta dan kasihan. Akibatnya dia tidak terlatih untuk bersusah-susah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak-anak seperti ini juga tidak terbiasa untuk terlatih dengan tanggung jawab. Cobalah ditanya anak-anak seperti ini, ya tanyalah di masa lalunya, apakah dia pernah punya tugas keluarga, apakah dia pernah punya tugas rumah tangga. Sebagian orang seringkali berkata, jangan ganggu anak dengan pekerjaan-pekerjaan keluarga rumah, fokus dia belajar, fokus dia adalah studinya. Ini contoh sederhana menyempitkan makna belajar, makna pendidikan ya. Padahal bertanggung jawab, ikut terlibat dalam pekerjaan keluarga atau rumah ya, seperti beres-beres rumah, beresin kamarnya adalah bagian dari pendidikan ya. Bagaimana mungkin dia akan bisa menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar, sementara hal-hal kecil, tanggung jawab kecil saja dia tidak laksanakan kan. Lalu kemudian ada orang yang bertanya, Abah, saya dididik dengan pola yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Sebetulnya dia merasa sama itu hanya perasaan, pasti ada yang beda ya, pasti ada yang beda. Atau kalaupun benar-benar sama, dia lupa. Ada faktor yang kedua, apa itu? Adiknya dididik tadi ya sampai umur 26 tahun masih sama orang tuanya, sementara dia sejak umur tertentu sudah jauh dari orang tua, ya kan? Itu sebabnya lepas dari masalah toksik ini, banyak sekali di antara kita kejadian, misalnya kita 5 bersaudara ya, yang masih sama orang tua hidupnya gitu-gitu saja. Ini tentu tidak semua ya, secara umum begitu ya. Sementara yang jauh dari orang tua, kita yang jauh dari orang tua hidupnya lebih survive. Kenapa kalau di dekat orang tua seperti tidak keluar energinya? Karena hidupnya kurang sulit. Kenapa? Kurang sulit. Sementara kalau dia di rumah orang tua, seperti kasus contoh kedua yang sudah punya anak 2, sudah dikasih modal ratusan juta bahkan miliaran, tetap habis. Kenapa? Karena dia paham meskipun usahanya gagal, meskipun dia tidak kerja, toh anak istri dia tetap bisa makan, numpang hidup di rumah orang tuanya.
Pelajaran buat kita yang masih anak-anaknya masih kecil adalah jangan abaikan soal tanggung jawab. Ya, jangan abaikan soal peran-peran. Libatkan anak-anak kita, berlatih anak kita dengan kesulitan. Jangan terlalu mudah hidupnya, tidak harus compang-camping. Juga kemudian anak-anak kita hidup sengsara. Kalau kita ada rezeki, kita tetap boleh makan mewah. Kalau ada rezeki, boleh kita beli barang yang mahal, tapi jadikan itu adalah kemewahan, bukan kebiasaan. Sesekali kita boleh makan di restoran mahal sebulan sekali, tapi jangan jadi kebiasaan. Maksudnya setiap minggu, setiap hari harus makan di situ. Nggak bisa makan kalau nggak makanan mahal. Nggak mau beli baju kalau bajunya murah misalnya. Kalau bajunya tidak mahal, dia nggak mau dia mau yang mahal. Itu contoh sederhana. Ingat ya, kebutuhan anak adalah tanggung jawab orang tua. Kebutuhan anak wajib penuhi, tapi kesenangan anak wajib dibatasi. Orang tua hanya wajib memenuhi kebutuhan hidup anak, bukan gaya hidup anak. Jika anak kita mau gaya hidupnya lebih, bantu anak kita untuk survive di masa depan dengan cara apa? Dengan cara mengatakan pada dia bahwa kalau kamu mau lebih, pakai uang kamu sendiri, pakai usaha kamu sendiri. Yang selanjutnya, yang kedua, biar tidak terjadi, buat yang namanya saya sering sebut dengan bentuk identitas dirinya. Jelaskan fungsi anak apa, jelaskan hak dan kewajiban anak apa menurut undang-undang, menurut negara. Jelaskan ya bahwa orang tua juga punya batas untuk mengurus anaknya. Tugas orang tua mendidik anak pada dasarnya adalah mempersiapkan anak berpisah dengan orang tua. Jelaskan orang tua tidak selamanya ngurus kamu. Bahkan kalau perlu bilang sama anak-anak kita, tidak bermaksud hitung-hitungan, tidak bermaksud untuk menelantarkan, justru kita bermaksud untuk membuat anak kita tegak berdiri supaya survive. Bilang sama anak kita bahwa ayah ibu ngurus kamu pada hakikatnya adalah mempersiapkan kamu berpisah dengan ayah ibu, karena itu ada batas waktunya. Silahkan Bapak Ibu ya, batas waktunya tentukan masing-masing. Kalau menurut undang-undang, seseorang itu disebut anak kan kira-kira sampai umur 21 tahun ya. Maka tunjangan beberapa perusahaan kan sampai 21 tahun. Setelah 21 tahun misalnya Bapak Ibu nggak mau ngurus, boleh. Kalau saya di keluarga bilang sama anak laki-laki saya bahwa tugas Abah akan ngurus kamu itu sampai kira-kira 25 tahun. Lewat 25 tahun Abah Umi nggak akan ngurus kamu lagi, dan kamu tidak berhak, tidak boleh tinggal di rumah ini. 25 tahun itu bahkan sudah dilebihkan dari undang-undang dan syariat. Menurut agama saya, anak laki-laki bahkan hanya wajib diurus sampai balik, selebihnya adalah sedekah, tidak wajib. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau anak perempuan sampai nikah, itu pun ingat ya sampai nikah itu misalnya sampai 25 tahun lebih belum nikah ya, yang wajib dipenuhi hanyalah kebutuhannya. Syarat pertama. Yang kedua, ada syarat yang kedua ya, anak kita perempuan, meskipun perempuan itu akan kita urus sepanjang syaratnya dia mau diurus. Tapi kalau dia nggak mau diurus, ya kita tidak harus urus dia. Emang ada anak yang nggak mau diurus? Oh ada. Ciri anak yang mau diurus tuh tidak mau diajak kerjasama, tidak mau ikuti aturan keluarga, maunya sendiri. Nah itu ciri anak yang nggak mau diurus. Nah itu beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan jika kita nih yang belum terlanjur, anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil, supaya tidak kemudian menjadi benalu, menjadi toksik. Ya caranya pola asuh kita yang harus tepat ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Bapak Ibu semua? Kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang seperti ini, yang pertama, Bapak Ibunya harus mempraktekkan ilmu 3S. Tegas, ya. Bapak Ibunya harus menyadari bahwa mencintai anak tidak berarti harus terus menggendong anak. Anak-anak itu tidak mungkin bisa belajar berjalan kalau terus digendong. Ingat ya, bedakan antara kasih dan sayang. Kasih tanpa sayang itu akan berbahaya buat hidup anak. Oke? Kasih tanpa sayang itu membuat anak kita tergantung sama orang tuanya. Sayang tanpa kasih membuat hubungan orang tua bisa garing, kering, meskipun anaknya mandiri, ya. Bedanya apa? Orang tua pengasih membuat nasi goreng kesukaan anaknya. Orang tua penyayang melatih anak membuat nasi goreng kesukaannya sendiri. Orang tua pengasih yang membelikan mainan untuk anaknya, makanan untuk anaknya. Orang tua penyayang membatasi kapan boleh jajan, kapan boleh beli mainan. Yang wajib dipenuhi kebutuhan. Kalau mau makan sudah sediakan di rumah. Kalau makan terserah orang tua yang nyediain. Tapi kalau dia mau yang mahal dibatasi. Semacam itu Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama harus sadari dulu ya, kapan kita memberikan kasih sayang sama anak.
secara proporsional. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kalau sudah terlanjur, karena kita kalau sudah tahu definisi tegas sama anak, kasih dan sayang, maka ini yang kedua, kalau kita sudah siap dengan ketegasan kita, ya, anak-anak kita harus dijauhkan dari kita. Ya, kalau itu kejadian pada adik kakak kita, orang tua kita harus dikuatkan bahwa mereka tidak boleh tinggal lagi sama orang tua. Kalau nggak mau, ya terpaksa harus diusir. Ya, tidak ada dosa orang tua ngusir anaknya. Wong sudah mandiri, tidak wajib, apalagi jadi menalu. Justru kita bisa mungkin ikut berkontribusi dosa kalau kemudian anak-anak kita jadi tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya, tidak bertanggung jawab sama anaknya, tidak ngasih nafkah sama keluarganya sendiri. Itu kan zalim, Bapak Ibu semua, ya. Jadi dijauhkan dari orang tuanya, ya. Biarkan anak-anak kita jauh dari orang tuanya. Itu, dan ini butuh kekuatan tega. Dan kalau anak itu minjem uang, minta barang, tidak boleh dikasih, ya. Tidak boleh dikasih, tugas selesai gitu kan. Sehingga kemudian tidak terjadi lagi seperti ini. Kalau kemudian dikasih modal berkali-kali, percaya deh, mau ratusan juta, mau miliaran, kalau masih tinggal sama orang tua, bisa habis. Sebab ini sudah terlanjur, karakternya terbentuk, sudah lemah sejak kecil, kecuali dia masih ada harapan, dikasih kesempatan dan lain-lain. Tapi kalau sudah berkali-kali, lebih baik dijauhkan dari orang tua, ya. Serius, ya. Kalau ada orang anak-anak toksik seperti ini, ya, silahkan dibuktikan Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar dinasehatin, diomongin, kalau cuma sekedar dikasih modal, itu saran saya. Ada banyak contoh kasus di mana beberapa daerah di Indonesia, saya tahu, kayak misalnya kalau di Aceh itu ada namanya daerah, saya sering dapat cerita kalau di daerah Sumatera Barat itu, silahkan Bapak Ibu nanti tambahkannya, namanya itu daerah. Di daerah sana orang-orang pemuda-pemuda yang tidak merantau, ya hidupnya biasa saja, bahkan penghasilan pas-pasan, menganggur. Tapi ketika mereka merantau, sebagian mereka, tak sedikit dari mereka yang kemudian jadi orang sukses, yang survive, ya, seperti itu. Saya merasa banyak kemudian saudara kita gitu kan, di kampung atau di tempat tinggal yang dekat orang tuanya, hidupnya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita jauh, itu luar biasa dampaknya, ya. Karena kita merasakan ketika kita merantau, tidak ada saudara, tidak ada kakak, adik, tidak ada orang tua, ya kita harus hidup, kita harus survive gitu, ya. Dan kita tahu kalau kita bekerja apapun di kampung orang, ya kita tidak malu lagi. Coba kalau kita jualan pisang goreng lulusan kuliah tapi di tempat tinggal kita sendiri, sebagian kita mungkin akan merasa canggung, enggan. Tapi kalau misalnya saya tinggal di Bandung lalu merantau ke Balikpapan, misalnya saya jualan bakso, jualan apa, tidak ada yang kenal saya, ya, dan seterusnya. Maka keengganan itu menjadi lebih berkurang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.